Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Sholiha. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tradisi selamatan kematian dalam perspektif fikih Nusantara. Oke, langsung saja kita mulai. Pernahkah teman-teman mendengar kalimat seperti ini? Tahlilan itu haram. Atau mungkin ada yang pernah mendengar bahwa Imam Syafi'i mengharamkan kenduren, yasinan, dan selamatan kematian. Nah, kalimat seperti ini sering kita jumpai baik di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari kita. Bahkan tidak sedikit pun orang yang akhirnya saling menyalahkan hanya karena memiliki pandangan yang berbeda mengenai tradisi selamatan kematian ini. Lalu, apakah benar Imam Syafi'i mengharamkan selamatan kematian? Ataukah ada penjelasan lain yang terlewat? Pada video kali ini, saya akan mencoba membahas persoalan tersebut berdasarkan salah satu pembahasan dalam buku yang saya jadikan rujukan. Apa itu selamatan kematian? Sebelum masuk pada pembahasan hukumnya, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan selamatan kematian. Selamatan kematian merupakan tradisi yang telah lama hidup di tengah masyarakat Indonesia. Biasanya dilakukan pada hari ke-7, ke-40, ke-100, bahkan sampai 1000 hari setelah seseorang meninggal dunia. Dalam pelaksanaannya, masyarakat berkumpul untuk membaca Al-Quran, tahlil, doa bersama, kemudian diakhiri dengan makan bersama. Bagi sebagian masyarakat, kegiatan ini bukan sekedar tradisi turun-temurun. Tradisi ini juga menjadi cara untuk menghibur keluarga yang sedang berduka, sekaligus mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Karena sudah berlangsung cukup lama dan sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Muslim Indonesia, tradisi ini kemudian menjadi salah satu pembahasan dalam kajian fikih Nusantara kali ini. Namun, di sisi lain, muncul anggapan bahwa tradisi tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan ada yang menyatakan bahwa Imam Syafi'i mengharamkan kenduren, tahlilan, selamatan kematian. Nah, apakah memang benar demikian? Dalam buku yang saya jadikan rujukan, dijelaskan bahwa pernah beredar selebaran yang menyebut Imam Syafi'i mengharamkan kenduren, tahlilan, yasinan, dan selamatan kematian. Akan tetapi, setelah penulis meneliti isi selebaran tersebut, ternyata banyak kesalahan dalam memahami bahkan mengutip pendapat ulama mazhab Syafi'i. Penulis menjelaskan bahwa kitab-kitab yang dijadikan rujukan sebenarnya hanya menyatakan hukum makruh, tidak sampai kepada hukum haram. Inilah merupakan perbedaan yang sangat penting. Dalam fikih, makruh berarti suatu perbuatan yang sebaiknya ditinggalkan, tetapi apabila dilakukan tidak sampai berhukum, tidak sampai mendapatkan dosa. Sedangkan haram berarti perbuatan yang memang dilarang dan jika dilakukan akan mendapatkan dosa. Artinya, menyamakan makruh dengan haram merupakan kesimpulan yang sangat tidak tepat. Kemudian muncul pertanyaan, sebenarnya apa yang dimakruhkan oleh ulama mazhab Syafi'i? Menurut penjelasan kitab-kitab Syafi'iyah, yang dimakruhkan justru bukanlah doa bersama ataupun membaca tahlilnya. Yang dimakruhkan adalah ketika keluarga yang sedang berduka justru harus sibuk menyiapkan makanan untuk menjamu para pelayat. Mengapa demikian? Karena keluarga yang kehilangan anggota keluarganya tentu sedang berada dalam keadaan sedih dan membutuhkan ketenangan. Apabila mereka masih harus memasak, apabila mereka masih harus menyiapkan hidangan dan melayani tamu dalam jumlah banyak, maka hal tersebut justru akan menambah beban mereka. Pendapat ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW ketika Ja'far bin Abi Thalib wafat. Rasulullah bersabda, "Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena mereka sedang ditimpa musibah yang menyibukkan mereka." Hadis ini menunjukkan bahwa Islam justru mengajarkan masyarakat untuk membantu keluarga yang sedang berduka.
Jadi bukan keluarga mayit yang menyiapkan makanan untuk para tamu, tetapi masyarakatlah yang membantu memenuhi kebutuhan mereka. Disinilah letak inti pembahasannya. Kalau keluarga yang berduka harus direpotkan dengan menjamu tamu, maka hal itulah yang dipandang makruh karena bertentangan dengan hadis tersebut. Bagaimana dengan praktik di Indonesia? Kalau kita melihat praktek yang berkembang di masyarakat Indonesia saat ini, ternyata kondisinya seringkali berbeda. Di banyak daerah, tetangga justru datang membawa beras, gula, lauk pauk, bahkan uang untuk membantu keluarga yang sedang berduka. Ada yang membantu memasak, ada yang membantu menyiapkan tempat, ada yang membantu menerima tamu, bahkan ada yang ikut menanggung seluruh kebutuhan konsumsi. Artinya, keluarga yang sedang berduka tidak menanggung semuanya sendirian kok. Masyarakat bergotong royong agar beban keluarga menjadi lebih ringan. Dalam buku yang saya jadikan rujukan juga dijelaskan bahwa apabila makanan tersebut berasal dari bantuan masyarakat, maka alasan kemakruhan telah hilang. Lalu, mengapa pembahasan ini termasuk fikih Nusantara? Karena fikih Nusantara tidak hanya membahas hukum secara tekstual, tetapi juga melihat bagaimana hukum Islam diterapkan dalam realitas masyarakat Indonesia. Salah satu konsep penting dalam fikih Nusantara adalah urf, yang artinya adat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat. Tradisi keselamatan kematian telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia selama bertahun-tahun. Tujuan utamanya bukan untuk melakukan sesuatu yang dilarang agama, melainkan sebagai sarana berdoa dan mempererat hubungan sosial. Selama tradisi tersebut tidak mengandung unsur syirik, kemaksiatan, ataupun keyakinan yang bertentangan dengan akidah Islam, maka adat tersebut dapat dipertimbangkan dalam kajian fikih. Dan juga, selain konsep urf, terdapat pula konsep maslahah, yaitu segala sesuatu yang membawa manfaat bagi masyarakat. Kalau kita perhatikan, tradisi selamatan kematian ini memiliki banyak nilai kemaslahatan loh. Yang pertama, masyarakat saling membantu keluarga yang sedang mengalami musibah. Yang kedua, hubungan antar warga menjadi semakin erat. Yang ketiga, keluarga yang sedang berduka mendapatkan dukungan moral sehingga tidak merasa sendirian. Yang keempat, masyarakat berkumpul untuk mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Semua nilai tersebut merupakan bentuk kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan syariat Islam. Menurut saya, perbedaan pendapat dalam masalah seperti ini merupakan sesuatu yang wajar. Dalam fikih memang sering ditemukan berbagai pandangan ulama. Yang terpenting adalah kita memahami alasan di balik setiap pendapat, bukan sekedar mengambil kesimpulan dari satu kalimat tanpa melihat penjelasannya secara lengkap. Saya juga berpendapat bahwa tradisi selamatan kematian yang berkembang di Indonesia ini memiliki banyak nilai positif. Selain menjadi media untuk mendoakan orang yang telah meninggal dunia, tradisi ini juga menjadi bentuk kepedulian sosial dan gotong royong yang sudah menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Namun, demikian, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip syariat Islam. Jangan sampai keluarga yang sedang berduka justru terbebani karena harus mengeluarkan biaya besar demi menjaga gengsi atau mengikuti kebiasaan masyarakat. Kalau tujuan utamanya adalah saling membantu dan mendoakan, maka nilai-nilai tersebut justru sejalan dengan ajaran Islam. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa persoalan selamatan kematian tidak sesederhana mengatakan halal atau haram. Dalam mazhab Syafi'i yang menjadi perhatian utama adalah jangan sampai keluarga yang sedang berduka terbebani dengan jamuan untuk para pelayat. Sebaliknya, apabila masyarakat bergotong royong membantu keluarga yang sedang berduka,
maka tradisi tersebut dapat mengandung nilai kemaslahatan dan sesuai dengan karakter masyarakat Nusantara. Karena itu, sebagai masyarakat Indonesia, kita ini perlu menyikapi perbedaan pendapat dengan bijaksana, saling menghormati, dan tidak mudah menyalahkan pihak lain. Semoga pembahasan ini dapat menambah pemahaman kita mengenai bagaimana fikih tidak hanya melihat teks, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.